Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga sehat selalu dan dikaruniai keberkahan dan juga kesehatan bagi semua penonton channel Kang Bahasa Story. Nah, Kang Bahasa Story di sini akan mereview atau menjelaskan bagaimana kondisi pendidikan saat ini. Nah, Kang Bahasa akan mengambil salah satu jurnal ilmiah atau karya ilmiah yang sudah diteliti oleh Pak Sujarwo, Magister Olahraga, dosen PJKR Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, dalam karya ilmiahnya ini Pak Sujarwo mengambil topik yang sangat luar biasa, yaitu tentang pendidikan yang Indonesia itu sangat memprihatinkan sekali. Oke, kita baca di pendahuluannya ya. Pendidikan adalah hal pokok yang menopang kemajuan suatu bangsa. Kemajuan suatu bangsa dapat diukur dari kualitas dan sistem pendidikan yang ada. Tanpa pendidikan, suatu negara akan jauh tertinggal dari negara lain. Kualitas pendidikan Indonesia pada dewasa ini sangat memprihatinkan. Ini dibuktikan diantaranya oleh UNESCO ya, data UNESCO tahun 2000 tentang peningkatan indeks pengembangan manusia atau Human Development Index, yaitu komposisi dari peringkat pencapaian pendidikan, kesehatan, dan penghasilan per kepala yang menunjukkan bahwa indeks pengembangan manusia Indonesia makin menurun. Di antara 174 negara di dunia, Indonesia menempati urutan ke-102 pada 1996, ke-99 pada 1997, ke-105 pada 1998, dan ke-109 pada 1999. Selain itu, bukti nyata dari kemerosotan pendidikan di Indonesia adalah terjadinya tawuran tingkat pelajar maupun mahasiswa. Aksi tawuran ini biasanya dipicu oleh masalah sepele. Nah, sepele ya. Dampaknya sangatlah besar. Masyarakat di seluruh Indonesia ataupun dunia akan menyaksikan lewat media cetak maupun elektronik ambruknya pendidikan di Indonesia. Memang di pendahuluan ini, di paragraf pertama, kita sangat jelas sekali, dan saya pun memang kelahiran 95 atau 1995 sangat merasakan dampaknya sangat luar biasa, apalagi di era 4.0 ini ya. Sehingga anak-anak zaman sekarang memang makin menurun kualitas di di literasinya. Apalagi saya mengutip di suhu saya, Rocky Gerung itu memang mengatakan bahwa tingkat kecerdasan di dunia itu memang dilihat dari bagaimana tingkat literasinya. Sedangkan literasi sekarang, anak-anak zaman sekarang malah sering bermain Mobile Legends ya dan sejenisnya, bermain game online. Dan ini dibuktikan juga pada tahun 1996 saja itu sudah peringkat 102. Dan juga memang di masa-masa tertentu juga banyak yang mengatakan bahwa ketika pendidikan sekarang itu lebih merosot karena ya terjegal oleh HAM dan lainnya ya. Menurut survei Political and Economic Risk Consultant, kualitas pendidikan Indonesia berada pada urutan ke-12 dari 12 negara di Indonesia. Posisi itu berada di bawah Vietnam, dan yang dilaporkan The World Economic Forum Swedia, Indonesia memiliki daya saing yang rendah, hanya menduduki urutan ke-37 dari 57 negara yang disurvei dunia. Kualitas pendidikan Indonesia yang rendah itu juga ditunjukkan data Balitbank tahun 2003 ya, bahwa dari 146.052 SD di Indonesia ternyata hanya 8 sekolah saja yang mendapatkan pengakuan dunia dalam kategori The Primary Youth Program atau PYP ya. Dari 20.918 SMP
Di Indonesia ternyata juga hanya 8 sekolah yang mendapat pengakuan dunia dalam kategori The Middle Years Program. Dan dari 8.036 sekolah menengah atas, ternyata hanya 7 sekolah saja yang dapat pengakuan dunia dalam kategori The Diploma Program. Miris memang ya. Nah, saat ini di Indonesia sedang berusaha memperbaiki sistem pendidikan dan akan menetapkan kurikulum 2017 dengan berbagai tuntutan bagi peserta didik. Beberapa waktu yang lalu, program pemerintah setiap tahun akan meningkatkan standar kelulusan ujian nasional UN hingga mencapai kesetaraan dengan negara puskomda. Oke. Nah, kalau ini misalnya di 2013 itu tentang kurikulum 13 juga. Nah, memang kurikulum 13 ini juga di 2021 sekarang memang sudah tidak tidak linear lagi kayaknya. Dengan beberapa metodenya, tapi juga ada yang sampai sekarang masih dipakai gitu loh. Nah, ini salah satu foto penampakan ya pendidikan yang rata-rata memang ini mencerminkan pendidikan di Indonesia. Nah, pembahasan kedua, dalam artikel ini dilakukan pengelompokan pendidikan Indonesia ke dalam 2 bagian. Yang pertama, arah tujuan pendidikan Indonesia, dan kedua, potret pendidikan di Indonesia antara harapan dan kenyataan. Ini isinya arah dan tujuan pendidikan di Indonesia. Nah, dalam isi jurnal ini dikatakan bahwa fenomena dalam ilustrasi gambar di atas bagi oknum-oknum tertentu mungkin membersit dalam benaknya. Tidak sedikit sarana prasarana pendidikan Indonesia yang masih membutuhkan perhatian pemerintah, misalnya gedung sekolah, alat-alat laboratorium, buku-buku di perpustakaan, dan sarana pendukung. Ya, sarana pendukung ya misalnya juga kursi, whiteboard dan lainnya. Pendidikan Indonesia kehilangan arah. Pendidikan di Indonesia dalam bentuk sekolah telah tercabut dari akar kesejarahan sistem pendidikan nasional. Pendidikan di Indonesia sudah tidak bertumpu pada nilai-nilai dasar yang memerdekakan, yang menyadarkan, pendidikan yang memanusiakan manusia muda, dan pengangkatan manusia muda ke taraf insani. Nah, salah satu buktinya pemerintah sekarang sedang menggalakkan pendidikan tingkat satuan pendidikan menengah atas berbasis kerja ya. Atau yang sekarang itu yang booming SMK, kalau zaman dulu itu memang STM ya. Nah, pemerintah berencana akan mengubah pola pendidikan Indonesia dengan perbandingan 70% untuk SMK dan 30% untuk SMA. Nah, luar biasa sekali ya memang. Tetapi juga di Jawa Barat beberapa survei kita lihat, nanti kita lihat di internet nih beberapa survei mengenai pendidikan zaman sekarang. Survei pengangguran tingkat pendidikan ya. Kita lihat. Nah, ini dijelaskan bahwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik ya BPS, menurut pendidikan yang ditamatkan dari 9,77 juta angka pengangguran terbuka, 13,55% lulusan SMK, 9,8% lulusan SMA, 8,8% lulusan diploma, 7,35% lulusan universitas, 6,46% lulusan SMP, dan 3,61% lulusan SD. Artinya yang dulu dicanangkan bahwa 70% itu lulusan SMK dengan sekarang lulusan
30% lulusan SMA itu berbanding sekali dengan angka pengangguran, bahwa yang terjadi angka pengangguran SMK itu sangat tinggi sekali, 13,55% itu ya. Oke. Meskipun sekolah sudah menerapkan beberapa tipe atau dalam program, diantaranya kelas akselerasi bilingual RSBA atau SBI, atau sekolah yang hanya berstandar SSN. Namun dampak yang didapatkan dengan program atau kelas-kelas dalam sekolah tersebut bukan jawaban yang pas untuk mengarahkan pendidikan terhadap tujuan pendidikan nasional, bahwa dengan pendidikan diharapkan seorang bisa menjadi manusia yang seutuhnya, artinya humanisme ya. Nah, pergantian kurikulum maupun pergantian menteri bisa dikatakan progresif. Ya, memang di Indonesia ada budaya seperti itu, ganti menteri ya ganti kurikulumnya atau ganti sistemnya. Ini juga menjadi problem di beberapa, bahkan hampir semua dewan guru, apalagi yang di bawah di daerah, sulit sekali untuk mengikuti arah gerak dari kebijakan-kebijakan pemerintah ini. Namun bukan suatu pemecahan masalah karena implementasi dan kualitas sumber daya manusia, khususnya pendidikan Indonesia yang terlalu beragam dari Sabang sampai Merauke ya. Pendidikan di negeri ini sejauh ini hanya mengadopsi tren yang sedang berkembang di negara lain, yang ini selalu bercermin dari negara-negara yang sudah maju, Amerika, Australia, dan juga Inggris. Pendidikan karakter local wisdom ya, atau pendidikan lokal atau karakter lokal kewirausahaan yang diintegrasikan merupakan salah satu program yang sia-sia, karena pendidikan yang memegang peranan penting, yaitu pendidikan di dalam keluarga dan masyarakat, tidak sejalan atau seimbang. Bisa dilihat akselerasinya 50% atau 50 km, bilingual 60 km, SBI atau RSBI 100 km atau SSN 80 km prestasinya ya. Ini artinya sistem yang digunakannya. Tapi memang pada saatnya juga saya mengutip juga dari beberapa tokoh nasional ya yang pernah mengkritisi bahwa pendidikan Indonesia ini tuh belum mempunyai identitasnya. Doyong saya apalagi sekarang di pemerintahan ataupun di Kementerian Pendidikan ya, kalau sekarang sudah disatuin Kemenristek Dikbud ya, atau Pak Nadiem Makarim ya, kiblatnya sekarang ya, apalagi di masa pandemi ini, pendidikan Indonesia itu sudah berbasis online dan akan ditingkatkan secara menyeluruh. Tapi juga banyak kendala-kendala yang memang ketidakmampuan masyarakat untuk cepat beradaptasi. Tapi semoga saja dengan kebijakan itu kita juga bisa makin meningkat kemampuannya. Oke, B, potret pendidikan di Indonesia antara harapan dan kenyataan juga. Ini gambarnya mengutip dari Laskar Pelangi ya. Sudah pernahkah melihat film Laskar Pelangi? Nah, film Laskar Pelangi telah menyedot perhatian masyarakat Indonesia, termasuk Presiden Republik Indonesia. Ini pada masa kekuasaan Bapak Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono ya. Film yang diambil dari novelis muda Andrea Herata, menjadi film yang paling tunggu dan tiketnya setelah terjual habis setiap harinya mulai sejak dirilis 25 September tempo hari 2008 ya. Film ini menceritakan potret kehidupan anak-anak di Pulau Belitung tahun 1970-an yang ingin menimba ilmu di tengah-tengah kesulitan ekonomi keluarga. Bagaimana seseorang akan mengayuh sepeda sejauh puluhan kilometer melewati hutan dan rawa yang dihuni buaya ganas untuk mencari ilmu di sekolah. Selain menceritakan perjalanan anak-anak dalam menimba ilmu, film ini juga menceritakan
Film ini menceritakan juga pengabdian seorang guru, ibu muslimah yang dengan tulus ikhlas mengajar walau hanya dibayar dengan beberapa liter beras. Film Laskar Pelangi yang berlandaskan kisah nyata memberikan wawasan bagaimana potret pendidikan di Indonesia. Bukan hanya di tahun 1970-an seperti dalam cerita Laskar Pelangi, namun apa yang terjadi di film tersebut masih terjadi sekarang ini, seperti di Momogu, Asman, Papua, Adolop, seorang penjaga sekolah terpaksa mengajar agar anak-anak tidak bisa atau tidak buta huruf ya. Dengan kemampuannya yang terbatas, dia hanya mengajarkan pelajaran matematika dan bahasa Indonesia. Nah, dalam film ini memang sangat tinggi sekali filosofinya, sangat dalam. Menurutnya kegiatan belajar seadanya ini akan lebih baik daripada sekolahnya yang tertutup rumput seperti sekolah-sekolah lain. Terdapat pesan yang sangat dalam dari film tersebut, yaitu kata-kata Pak Cik atau Pak Harn ya, Pak Harfan, kepala sekolah SD Muhammadiyah Belitung yang dipimpinnya, yang harus kalian ingat anak-anakku, jangan cepat menyerah. Hiduplah untuk memberi sebanyak-banyaknya, bukan menerima sebanyak-banyaknya. Dengan demikian, kira-kira pesan Pak Cik. Siapakah yang akan menjadi Pak Cik ya, Pak Cik selanjutnya? Siapakah yang memiliki semangat seperti Pak Cik gitu ya? Atau siswa-siswa Laskar Pelangi selanjutnya bukan di mana dan bagaimana belajarnya, tetapi bagaimana mimpi cita-citanya ini untuk menjadi pegangan untuk menggapai masa depan. Seperti syair lagu grup musik Nizi yang merupakan lagu tema Laskar Pelangi. Mimpi adalah kunci untuk kita naklukkan dunia, berlarilah tanpa pokoknya seperti itu ya. Liriknya kalau nadanya saya lupa ingat itu. Berdasarkan fenomena yang diangkat dari novel maupun film di atas, kemudian ditelaah lebih lanjut, lebih jauh ya, dengan melihat kenyataan di lapangan. Ternyata potret pendidikan di Indonesia masih merupakan mimpi anak negeri yang entah tercapai atau tidak. Karena sebagian orang mungkin mimpi tersebut bisa diimbangi dengan kemampuan-kemampuan yang lain dimiliki anak atau keluarga anak tersebut. Begitu juga sebaliknya, sebagian siswa bisa dilihat perjuangannya dalam melawan medan untuk mencapai sekolah dalam rangka memperoleh pendidikan. Namun perjuangan saja belum cukup untuk mampu meraih suatu mimpi dalam hidupnya. Masih dilihat siswa berprestasi yang berasal dari keluarga menengah ke bawah, peraih medali di Olimpiade Sains maupun Olimpiade ilmiah lainnya didominasi dari anak-anak golongan menengah ke atas ya, karena mungkin juga kalau golongan anak menengah ke atas ya karena sarana prasarana dan juga biaya untuk menopang pendidikannya juga sudah tercukupi ya. Oke. Nah, penutupnya, pendidikan Indonesia saat ini belum jelas akan kemana arahnya, belum bisa merata antara daerah satu dan daerah lain. Nah, memang juga kita menyadari bahwa kondisi apalagi di Provinsi Jawa Barat ya, ketika kita melihat kondisi pendidikan di pelosok misalnya di daerah Pangandaran, kemudian juga misalnya berbanding terbalik misalnya dengan yang ada di Kota Bandung atau Bekasi misalnya. Kemudian kalau misalnya di daerah Indramayu atau Cirebon atau Kuningan
yang memang sudah menengah, misalnya berbeda balik juga, misalnya ketika yang ada di Cirebon dalamnya pedalamannya, atau misalnya juga di Ciamis bagian Pamarican dan lainnya gitu ya. Itu sangat terbagi sekali memang, karena belum meratanya bantuannya, kemudian juga tenaga pengajarnya dan lainnya. Pemerintah sampai saat ini mengalami kebingungan apa yang akan mereka harapkan dan mereka pakai untuk menuju masyarakat pembelajar di negeri, sehingga banyak nilai pelajaran yang dipakai atau yang diambil dari luar untuk diadopsi dari negara-negara yang sudah maju. Meskipun ada sisi positifnya, namun juga kita tidak boleh disampaikan sisi negatif dari pengadopsian kurikulum dari negeri lain. Bahkan juga kita sadari di tahun 2021 ini banyak sekolah misalnya yang tentang lokal wisdomnya atau kearifan lokalnya itu dihilangkan. Misalnya di beberapa sekolah yang ada di Kabupaten Bekasi khususnya, ini pembelajaran bahasa Sunda yang kearifan lokal di Jawa Barat ini sudah tidak lagi dipakai gitu loh, apalagi yang di sekolah-sekolah vokasi ya, karena entah berantah apakah memang karena sudah tidak penting, karena sudah membidik para lulusannya untuk berbahasa asing sehingga tidak mengindahkan bahasa-bahasa daerah itu ya. Padahal itu salah satu yang dijunjung tinggi gitu loh, itu tentang kearifan lokal atau local wisdom. Pihak sekolah, pemerintah, dan masyarakat bahu-membahu dalam upaya mengembangkan bangsa melalui jalur pendidikan. Karena tanpa adanya saling bekerja sama, tidak mungkin semua akan tercapai dengan baik. Sebagai harapan, kami nilai-nilai religius harus selalu sebagai landasan bagi semua pihak dalam melaksanakan roda pendidikan. Semoga bangsa ini segera sembuh dari keterpurukan dan pembodohan yang tersistematis. Artinya juga ini dari segi kondisi politik, ekonomi juga sangat berpengaruh sekali pendidikan. Apalagi yang masa pandemi sekarang sudah hampir kurang lebih 2 tahun lebih pendidikan Indonesia ini off untuk pembelajaran tatap mukanya ya. Hanya kemarin kita di bulan September memang sudah ada kebijakan dari pemerintah bahwa sudah bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka. Nah, ini data pustakanya diambil dari 6 referensi ya, 1, 2, 3, 4, 5 yang memang dijadikan referensi untuk penulisan ini oleh Pak Sujarwo, Magister Olahraga ya. Terima kasih Pak Sujarwo telah menyumbangkan untuk di penelitian ini. Saya harap semoga Pak Sujarwo sehat selalu dan bisa meningkatkan lagi kadar keilmuannya dan lebih berkah. Oke, kita lanjut untuk review di ini ya, mana tadi ini deh. Ini. Oke, ini pendidikan seksual anak usia dini, aku dan diriku. Nah, setelah tadi kita menjelaskan kondisi pandemi dan juga kondisi pendidikan saat ini, memang kita juga harus melihat bahwa sisi atau berita-berita yang mengangkat tentang tema pendidikan. Oke, kita lihat. Kondisi pendidikan saat ini ya, kondisi pendidikan masa kini. Masa pandemi ya. Memang banyak orang atau orang tua yang mengeluh ya karena
pendidikan yang sejatinya memang biasanya di luar kebiasaan memang di normal. Orang-orang mengantarkan anaknya ke sekolah. Ketika pulang sekolah sore atau siang, anak-anak tidak ditanya lagi biasanya orang-orang. Tapi sekarang orang tua yang maksimal mengajarnya di Indonesia, terutama di rumahnya ya. Yang kita melihat di halaman dikti kemendikbud.go.id tentang sistem atau tentang tantangan dunia pendidikan di masa pandemi. Kita lihat apakah memang pendidikan masa sekarang itu masih linearkah ataukah tantangannya masih tinggi sekali ya ketika lihat di halaman dikti ini. Coba lihat. Tapi buat teman-teman juga, kita sebagai tenaga pendidik di Kang Bahasa Story ini akan mereview tentang bahasa-bahasa yang memang entah itu bahasa pendidikan, bahasa secara lisan, kemudian bahasa budayanya dan lainnya. Karena bahasa itu tidak hanya diucapkan oleh mulut ya, tetapi bahasa itu bisa saja dengan gestur, kemudian dengan kebiasaan dan lainnya. Oke, ini ditulis oleh Yayat Hendayana pada tanggal 28 Oktober 2020, Jakarta. Pandemi COVID-19 telah memberikan gambaran atas kelangsungan dunia pendidikan di masa depan melalui bantuan teknologi. Namun, teknologi tetap tidak dapat menggantikan peran guru, dosen, dan interaksi belajar antara pelajar dan pengajar. Sebab edukasi bukan hanya sekedar memperoleh pengetahuan tetapi juga nilai, kerjasama, serta kompetensi. Situasi pandemi ini menjadi tantangan tersendiri bagi kreativitas setiap individu dalam menggunakan teknologi. Itu ya. Demikian dikatakan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdikbud Nizam pada acara Medan International Conference on Energy and Sustainability Selasa ya. Saat ini pandemi menjadi tantangan dalam mengembangkan kreativitas terhadap penggunaan teknologi, bukan hanya transmisi pengetahuan, tapi juga bagaimana memastikan pembelajaran tetap tersampaikan dengan baik. Dr. Nizam ya. Pada saat bersamaan, lanjut Nizam, tantangan ini juga menjadi kesempatan bagi semua tentang bagaimana penggunaan teknologi dapat membantu membawa mahasiswa dan pelajar menjadi kompeten untuk abad ke-21. Keterampilan yang paling penting pada abad 21 ialah self-directed learning atau pembelajaran mandiri sebagai outcome dari edukasi. Artinya memang ini sangat diperlukan sekali oleh kesadaran, tetapi bagaimana pemerintah menyadarkan anak-anak Indonesia, anak-anaknya. Karena pada dasarnya kita masih terjajah oleh game online ya, karena anak-anak zaman sekarang sangat sulit sekali melepas game online. Ya kalau game online-nya ditarik oleh kita ketika anak-anak sedang main, itu juga akan menjadi bumerang ya bagi kita, entah itu nanti misalnya mentalnya, kemudian juga semangatnya turun dan lainnya, sehingga kita juga perlu memahami ke sana bagaimana pencegahannya, apakah kebijakan pemerintah yang harus memblokir game online dan lainnya gitu loh, sehingga fokus anak-anak kembali lagi kepada pembelajaran. Karena sadar gak sadar anak zaman sekarang itu adalah generasi penerus bangsa yang harus diberikan pengetahuan yang maksimum gitu, maksimal mungkin. Oke, Nizam menjelaskan masa pandemi ini dapat melatih serta menanamkan kebiasaan menjadi pembelajar mandiri melalui berbagai kelas daring atau webinar yang diikuti oleh mahasiswa. Selain itu, mahasiswa juga dapat bekerja sama satu dengan yang lain untuk menyelesaikan permasalahan yang nyata yang ada.
Ia pun menambahkan bahwa situasi ini bukan hanya menjadi tantangan bagi para mahasiswa, namun juga para dosen dalam menyampaikan edukasi, di mana para dosen perlu memastikan bahwa mahasiswa memahami materi pembelajaran. Dan ini juga jadi sangat penting karena saya juga kemarin ketika kuliah ya di Magister Pendidikan Bahasa Indonesia di salah satu perguruan tinggi swasta terbesar di Jakarta. Memang ketika kita kuliah online itu kita sangat sulit juga memantau apakah anak tersebut mengikuti perkuliahan ataukah anak tersebut juga hanya mengaktifkan webcamnya, kemudian juga misalnya diganti dengan apalah, atau hanya sekedar standby saja di konferensinya itu, sehingga kita juga agak sulit untuk memantaunya gitu loh ya. Oke, pembelajaran daring menjadi tantangan bagi dunia pendidikan. Dengan situasi Indonesia yang memiliki ribuan pulau dari Sabang sampai Merauke, bagaimana teknologi dapat digunakan, bagaimana penyediaan akses internet pada daerah-daerah terpencil, di mana pada barang elektronik ya tanpa akses internet pun masih menjadi suatu kemewahan. Artinya memang ya kita juga kalau melihat standar yang ada di kota saja, itu masyarakatnya apalagi di masa pandemi agak sulit sekali untuk mengakses internet. Kenapa? Karena ya beli paket dan lainnya. Tapi juga sekarang pemerintah sudah mengguyurkan ya untuk bantuan kota kepada RH Nadiem Makarim ya yang memberi kuota bantuan gratis untuk pelajar, kemudian guru dan juga mahasiswa ya atau dosen. Oke, lanjut. Nah, kondisi pandemi COVID-19 juga memaksa para pemangku kebijakan di bidang pendidikan untuk dapat menyesuaikan diri dalam melaksanakan proses pembelajaran. Penyusunan ini diwujudkan melalui kebijakan kemerdekaan belajar Kampus Merdeka MBKM, di mana mahasiswa diberikan kesempatan untuk mendapatkan pengalaman belajar yang lebih luas dan kompetensi baru melalui beberapa kegiatan pembelajaran di luar program studinya. Adapun program-program pada masa pandemi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi berupa relawan pengendalian COVID-19 (REKON), rangkaian tematik, mengajar dari rumah (MDR), dan Permata Sakti ya. Seluruh program tersebut diikuti oleh ratusan ribu mahasiswa ya. Di sisi lain, Nijam pun menyampaikan masa pandemi ini juga memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk keluar dari pandemi dan menjadi Grand Nation ya. Menurutnya sejak pandemi hadir lingkungan menjadi lebih bersih akibat berkurangnya emisi gas buang, mengingat terbatasnya aktivitas masyarakat di luar rumah. Oke, ini Mas Ditjen Dikti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Oke, kita lanjut ke berita lainnya. Memang sangat dilema memang pendidikan saat ini, tetapi juga sekarang sudah membaik pasca pandeminya, memang sudah dinyatakan tidak terlalu gawat lagi ya. Oke, kita lihat di laman website online-nya. Yang terbaru ya ini, terbaru tuh. Oke, yang terbaru. Lihat, ini yang ditulis oleh suara.com ya, suara.com. Pendidikan di masa pandemi COVID-19, pemerintah gagal, pelajar dan mahasiswa jadi korbannya, kritik sosial.
Oke, dari gambarnya memang sangat jelas sekali ketika anak-anak ya kembali lagi ke alam ya pendidikannya. Oke, dunia pendidikan Indonesia di tengah wabah COVID-19 mengalami dampak yang besar. Kegiatan belajar dapat dan mengajar yang semula berlangsung secara tatap muka kini berganti menjadi virtual. Oke, virtual. Buntutnya, pelajar dan mahasiswa kehilangan kesempatan untuk mengenyam pendidikan yang berkualitas. Oke. Sebab kegiatan belajar dan mengajar yang berganti ruang menjadi virtual rupanya sangat tidak efektif dan bahkan membuat akses untuk menumbuhkan pengetahuan menjadi terhambat. Hingga kini belum ada kepastian mengenai kapan bisa berlangsungnya kegiatan belajar dan mengajar secara tatap muka peron mahasiswa nasional. Melihat kondisi pendidikan saat ini sama seperti putus sekolah atau tidak kuliah ya. Kondisi yang memang memprihatinkan juga. Tidak ada bedanya dengan putus kuliah. Proses belajar hanya menjadi formalitas, menggugurkan tanggung jawab, memenuhi absen, ungkap Ketua PP Pron Mahasiswa Nasional Simpati Dimas. Dimas menilai sebagian besar fungsi pendidikan serta institusinya sekolah dan kampus telah hilang. Artinya memang fungsi pendidikan sekarang di instansinya ya memang menurut ketua umum ya Pron Mahasiswa Nasional sudah hilang. Sosialisasi sesama pelajar dan pengajar sudah berganti menjadi layar ponsel, genggam dan laptop. Kegiatan diskusi dan forum ilmiah kini sudah tiada. Hingga pertemuan yang memungkinkan melahirkan gagasan sudah tidak terjadi lagi. Muara dari permasalahan ini adalah kegagalan pemerintah dalam melakukan penanganan terhadap COVID-19 sehingga pelajar dan mahasiswa yang menjadi korban dari hal-hal tersebut. Oke, memang ada yang dikorbankan, ada yang mengorbankan ya, ada yang jadi korban juga hukum rimba ya berarti ya. Pemerintah gagal dalam menangani pandemi COVID-19 sehingga mahasiswa dan pelajar menjadi korbannya, sambungnya. Oke, pendidikan terlantar ya. Pembelajaran secara online lebih banyak merugikan para pelajar dan mahasiswa. Misalnya, ada ongkos lebih yang harus dikeluarkan guna mengakses pendidikan di masa pandemi COVID-19. Pelajar dan mahasiswa kini diharuskan mempunyai barang wajib, ponsel genggam dan laptop atau komputer. Tidak sampai situ, ongkos lainnya adalah kuota internet sebagai bensin untuk menuju ruang kelas virtual. Peron Mahasiswa Nasional mencatat mayoritas pelajar kesulitan untuk menjalani rutinitas tersebut. Jika di rata-rata pelajar dan mahasiswa setidaknya harus mengocek saku sebesar 85.000 untuk paket data dalam sebulan. Artinya juga ketika uang pulsa, kemudian ponsel atau gadget lainnya, laptop dan lainnya, kita juga harapannya memang ketika sudah punya dan bisa dibeli, ini bisa dipakai diskusi dan mencari informasi yang tidak diinginkannya gitu loh. Karena banyak yang tidak memanfaatkan ponsel pada tempatnya, pada waktunya juga. Belajar ML, mabar dan lainnya juga itu jadi tradisi ya oleh pelajar-pelajar sekarang. Bahkan memang sudah ditetapkan oleh Kemenpora bahwa Mobile Legends salah satu masuk ke kurikulum pendidikan atau yang dimaksudkan dengan e-sport ya. Dan bahkan di beberapa sekolah sudah timbul turnamen-turnamen atau ekskul e-sportnya, e-sport ya. Oke, tak hanya itu, masalah gangguan sinyal hingga kapasitas gawai rendah yang terkadang
menghambat pelajar dan mahasiswa untuk menggunakan berbagai macam aplikasi. Beberapa waktu lalu sempat muncul harapan bagi pelajar dan mahasiswa untuk kembali mengenyam pendidikan secara tatap muka. Kita lanjut. Namun ya, hal itu diurungkan terjadi seiring penanganan COVID-19 yang carut marut ya. Bahkan sejumlah kebijakan turut melegitimasi agar pelajar dan mahasiswa untuk belajar secara online, yakni PPKM yang bernama darurat dan berubah menjadi level 4. Artinya PPKM sampai sekarang pun di tanggal 8 Oktober 2021 ini belum diberhentikan kebijakan PPKM ini, sehingga kita juga masih menunggu kebijakan pemerintah yang apakah ini masih terus atau diberhentikan gitu loh ya. Seluruh sekolah dan universitas dipaksa untuk menerapkan pembelajaran online secara penuh, Beber Dimas ya. Di sisi lain, pemerintah juga melonggarkan sejumlah aktivitas seperti ekonomi dan bisnis. Peran mahasiswa nasional pun menilai jika pemerintah menempatkan dunia pendidikan kita pada urusan yang paling belakang. Padahal memang dari awal pandemi dan sampai sekarang juga pasar tetap ramai gitu loh. Hanya beberapa titik saja yang memang dijaga ketat oleh pemerintah di titik pusat kota ya. Padahal di pelosokan tetap saja ramai gitu. Tidak satupun rencana untuk memfasilitasi universitas agar kembali dapat berkuliah secara langsung. Jika kaum buruh tetap dapat bekerja, maka mahasiswa seharusnya dapat tetap kuliah secara langsung. Memang jadi bingung juga ya ketika sektor buruh pabrik tetap buka, seharusnya juga memang sektor pendidikan buka juga, apalagi pendidikan yang notabene sudah terpelajar, sudah bisa dididik gitu loh ya, sudah bisa mengantisipasi hal ini, itu harusnya memang sudah diutamakan. Karena juga ketika makin larut 2 tahun, 3 tahun sampai seterusnya pendidikan seperti ini terus, maka 25 tahun ke depan regenerasi pendidikan ke depan juga akan menjadi jadi bumerang bagi negara kita dan bangsa kita. Dunia pendidikan kita, kata Dimas, justru diperparah lantaran mahasiswa tetap diwajibkan membayar uang kuliah tunggal atau UKT. Meski kegiatan belajar dan mengajar masih berlangsung online, jangan digratiskan, diringankan saja tidak. Padahal mayoritas fasilitas di kampus maupun sekolah tidak digunakan. Ya, listrik dan lainnya juga tidak digunakan ya. Akses bagi mahasiswa untuk menggunakan fasilitas tersebut ditutup dengan dalih COVID-19. Tetapi tetap diperas dengan biaya yang tinggi, ungkap Dimas. Dimas memandang pemerintah melalui kampus menggunakan periode pandemi ini untuk memperbesar komersialisasi pendidikan. Sementara itu nasib mahasiswa dibiarkan untuk berjuang sendiri di rumah. Tidak ada jaminan kehidupan serta pangan, gizi, dan kesehatan bagi mahasiswa ya. Ibaratnya kata itu, dunia pendidikan di tanah air telah dimasukkan ke keranjang sampah, bukan mendorong intensifikasi riset, kajian, dan penelitian untuk mempercepat penanganan COVID-19. Lanjut ya. Namun pemerintah justru puas dan bangga karena berhasil menjadi salah satu negara pembeli alat kesehatan atau akses obat-obatan dan vaksin. Ratus juta dosis vaksin sedang bertahap masuk ke Indonesia yang semuanya bergantung dan dari perdagangan internasional dan sangat menguntungkan
imperialis gitu loh ya. Sehingga mau tidak mau, suka tidak suka, kita mengakui bahwa oke guys, untuk selanjutnya nanti kita akan mereview bagaimana kondisi pendidikan masa kini langsung dari narasumbernya masing-masing. Oke, kita akan langsung saja ke nih, guru muda kita. Terima Namanya kasih. siapa? Nama saya Miss Ida. Oke, gimana sih tanggapan untuk kondisi pendidikan saat ini? Pendidikan saat ini di sekolah. Iya, di sekolah. Oke. Pendidikan di sekolah tuh menurut saya sangat penting ya, karena nggak semua orang tua tuh mengerti arti pendidikan yang harus mereka lakukan. Banyak orang tua yang masih awam. Jadi di sekolah saya harap bisa membantu anak-anak untuk mendidik jauh lebih baik. Untuk para orang tua, pastikan percayakan anaknya di sekolah, jangan setengah-setengah. Kan ada orang tua yang setengah-setengah ya. Kalau memang sudah percaya dengan sekolah, yakinlah kalau sekolah itu bisa mendidik anaknya di sekolah dengan baik gitu. Untuk kondisi pandemi saat ini nih, apakah terkendala nggak, Bu Ida? Terkendala pasti, karena yang tadinya kita bertemu langsung dengan anak-anak, dengan adanya pandemi kita tidak bisa bertemu langsung dengan anak-anak. Alhamdulillah dengan adanya PTMT ini diharapkan semoga anak-anak juga mendapatkan haknya, dan kita sebagai guru juga bisa mendidik secara langsung anak di sekolah gitu. Oke, untuk bantuan dari pemerintah apa sudah dirasakan? Sejauh ini selama pandemi, alhamdulillah pemerintah memberikan kuota belajar dan itu sangat membantu. Untuk bantuan yang lain, secara finansial di guru mendapatkan bantuan BSU, dan alhamdulillah juga saya termasuk yang mendapatkan juga. Saya sangat berterima kasih banyak kepada Kementerian Pendidikan yang telah menganggarkan itu untuk guru. Oke, terima kasih Bu Ida. Wah, luar biasa sekali. Memang sekarang juga guru yang muda-muda memang mempunyai harapan ya, mempunyai kekuatan. Muda adalah kekuatan ya. Oke, kita langsung nanti tanya-tanya nih ke peserta didik yang memang sudah melaksanakan kegiatan PTMT. Oke, dengan siapa? Arya Bima. Oke, kelas berapa Bim? Kelas 12 pemesinan 2. Oke, Bim, gimana Bim di PTMT sekarang ini Bim? Alhamdulillah sih Pak, bisa ketemu lagi sama teman-teman di sekolah, bisa ketemu sama dewan-dewan guru juga. Sekian lama kan karena sekolah di rumah, jadi bisa ketemu lagi Pak sama teman-teman. Aktivitas di rumah gimana Bim kemarin Bim pas pandemi? Kalau di rumah sih biasa ya Pak. Kalau saya sih kadang olahraga, karena lagi pandemi kan, jadi diseringin olahraga aja sih. Oke, gitu. Rumah kamu deket nggak Bim? Jauh? Kalau dari sini lumayan sih Pak, jauh. Iya. Sudah vaksin? Sudah, alhamdulillah sudah kedua. Kedua kalinya? Iya. Oke. Terima kasih Bim. Ya sama-sama Pak. Oke, nah itu langsung tanggapan dari bagian anak-anaknya. Oh, itu juga ada beberapa murid ya yang sudah melaksanakan PTMT. Coba lihat di belakang. Oke, kita Oke, memang di kondisi ini juga banyak beberapa teman-teman dewan guru yang merasa kurang diberuntungkan. Nah, ini salah satunya nih. Nama Mister siapa? Mister Yuda. Oke, Yuda. Ya, Mister mengampu pelajaran apa sih Mister di sini? produktif akuntansi. Oke, produktif akuntansi. Mister, gimana sih perasaan saat pandemi ini ketika melakukan kegiatan pembelajaran untuk KBM? Selama pandemi, Iya. ya alhamdulillah sih masih berjalan dengan lancar. Cuman sedikit ada kendala, ya karena kan tatap mukanya secara online ya. Iya. Jadi penyampaian materinya masih kurang maksimal gitu, Mas. Oke, terima kasih Pak Yuda. Sama-sama. Luar biasa memang ya. Ketika tadi sudah direview bagaimana kebijakan pemerintah dari tahun 2008, kita review dengan beberapa kendala ya, salah satunya dengan film Laskar Pelangi yang memang sudah diapresiasi dengan mengandung filosofi yang tinggi bahwa pendidikan di Indonesia itulah cerminannya
ada yang berjalan hingga beberapa kilometer ya, puluh kilometer untuk mendapatkan ilmu saja. Juga ada guru yang inspirasi gitu loh. Dan tadi sudah disampaikan dari aspirasi teman-teman Dewan Guru yang berada di salah satu lembaga pendidikan yang ada di Bekasi ya. Nah, kemudian juga untuk rencana kedepannya memang channel Kang Bahas Story ini akan review kembali untuk beberapa sekolah yang memang apakah menjadi sekolah percontohan ataukah tidak. Dan Kang Bahasa juga akan melihat beberapa interaksi dari mulai guru ke anak, anak ke guru itu loh, sehingga itu juga menjadi nilai yang perlu ditingkatkan. Oke, kita mulai nanti lagi lanjut kita nge-review di channel Bahasa Kang Bahas Story. Cepetinnya headsetnya. Kita masuk ya. Kita on lagi aja. Guys, kita jalan-jalan dulu sambil melihat keliling-keliling ini sekolah suasana yang ada di tempat saya mengajar. Dan ya beberapa juga oke. Ini juga ada salah satu dewan guru yang memang baru selesai mengajar kayaknya ya. Oke. Oke, di sini saya juga mengampu beberapa mata pelajaran ya. Juga di beberapa sekolah juga, sehingga dalam proses pembelajaran kita mendapatkan beberapa referensi pengalaman mulai dari orang tua, kemudian juga anaknya, dan juga beberapa rekan-rekan dewan guru lainnya gitu loh, sehingga inspirasi itu memang keluar, kemudian inspirasi itu memang didapat dari mana saja. Kuncinya memang syukur dan ikhlas itu ya. Syukuri apa yang ada, kemudian juga ikhlaskan apa yang memang kita dapatkan atau yang tidak kita dapatkan. Oke. Kemudian nanti kita akan review juga mengenai pendidikan juga nih. Bahasa masih memperdalam tentang pendidikannya. Kebetulan kita di Nah, ini juga suasana dan kondisi yang memang perlu ditingkatkan. Ayo kita muncul. Wah, luar biasa. Memang ini kondisi PTMT saat ini banyak sekali keceriaan yang memang tidak didapatkan 2 tahun kemarin. Daring sekarang kita offline. Wah. Bisa selalu pakai masker guys. Kalian kelas berapa ini? Wah, luar biasa. Gimana perasaannya? Senang banget kita bisa. Senang ya, luar biasa offline ya. Di rumah kita boring. Bapak kok glowing banget ya? Oke. Hai guys, jangan lupa subscribe ya. Oke. Like Oke. and comment. Ini anak didik yang memang bisa menjadi teman, sahabat, bahkan juga bisa menjadi pasangan dalam pembelajaran maksudnya. Dalam pembelajarannya.
Oke. Perwakilan 1 orang. Oke. Nama kamu siapa? Nama saya Novianti. Oke, Pi. Gimana sih Pi perasaan Pi setelah masuk PTMT di bulan September kemarin? Seneng banget soalnya udah 2 tahun kita belajar daring di rumah, boring. Oke. Pengalaman saat kemarin pembelajaran daring online ya? Online gimana? Eh, banyak kendalanya sih sebenarnya mah, kayak kuota nggak ada. Pokoknya nggak enak online tuh. Pembelajaran juga nggak terlalu paham-paham banget. Oke. Untuk harapan Pi nih ketika sudah PTMT, apa yang Pi sudah persiapkan dari sekarang? Apa ya? Apa? Apa sih? Apa? Pembelajarannya gimana? Pembelajarannya enak sih, lebih masuk. Iya, lebih masuk materinya, lebih paham juga. Terus juga lebih ya langsung aja gitu diajarinya apa? Sama guru langsung gitu. Kalau dari HP kayak jaringannya aja suka nggak jelas. Terus Pi ketika berinteraksi dengan teman-teman gimana sekarang? Apakah menjaga jarak, menjaga prokes atau gimana? Prokes tetap dijaga, tapi ada berbaurnya gitu, saling apa ya, bercanda, ngobrol bareng, cerita-cerita lagi. Soalnya selama di rumah jarang cerita-cerita sama teman kelas. Sedih, tapi sekarang kita udah apa ya, pembelajaran tatap muka terbatas. Semoga next time-nya bisa semuanya masuk. Oke, ada pesan buat pemirsa di channel YouTube-nya? Tetap semangat walaupun masih sekolah dalam keadaan di rolling. Tapi semoga kita tetap berdoa, semoga kedepannya bisa semuanya masuk dan pandemi ini cepat berakhir. Oke, terima kasih. Ya, sama-sama. Ya. Oke, satu lagi kita akan berinteraksi dengan salah satu taruna terbaik kita atau murid terbaik. Rey, sebelah sini Rey. Oke Rey. Halo, ada apa? Nama lengkap siapa Rey? Nama lengkap saya Reynara Pradipta Salinusa. Oke, Rey. Gimana perasaan Rey saat pertama kali PTMT sekarang? Pertama kali masuk? Wah, luar biasa. Yang saya rasakan pas PT sekarang itu lebih bebas aja gitu daripada yang online. Pokoknya senang banget deh. Oke, mantap. Kemudian Rey, untuk pesan ke adik kelas atau pelajar yang lain gimana Rey? Untuk teman-teman dan adik-adik kelas yang sekarang masih belajar online, jika nanti sudah pelajaran tatap muka seperti sekarang, jangan lupa protokol kesehatannya tetap dijaga dan juga tetap jaga jarak dan jaga kebersihan. Oke, terima kasih Rey waktunya. Selamat belajar kembali. Oke, itu. Iya. Mengenai apa namanya? Suasana yang terjadi yang dirasakan oleh teman-teman kelas semuanya. Neng, lagi ngapain Neng? Oke. Juga ada wakak kurikulumnya ya. Oke, selamat pagi. Oh, ini ada Mr. Faru ini. Mr. Faru. Ya, masa? Gimana perasaan ketika pembelajaran PTMT sekarang ini nih? Alhamdulillah belajar lancar. Semoga mudah-mudahan terus seperti ini, kondusif situasinya. Anak-anak tetap mematuhi prokes yang ada, tidak berkumpul, pakai masker, dan mereka tetap semangat walaupun dalam kondisi pandemi untuk mengikuti pembelajaran tatap muka terbatas. Oke. Iya. Sama pembelajaran online kemarin, apakah ada kendala, Mister? Kendala ya lebih sering memang jaringan. Baik itu dari lembaga sendiri maupun dari para taruna-taruni. Tapi ya itu hal yang wajar. Karena memang secara infrastruktur jujur secara umum secara global Indonesia belum siap sebenarnya untuk pembelajaran online ini. Tapi tetap kita ikuti sesuai dengan aturan pemerintah yang ada. Nah, untuk kemarin saat pandemi yang besar-besaran, apakah ada bantuan ke beberapa dewan guru dari pemerintah, Mister? Untuk bantuan ke pihak sekolah maupun ke dewan guru tidak ada. Jadi kita memang secara mandiri ya menghidupi diri sendiri. Ya. Kalau mungkin yang beredar di masyarakat untuk tingkat RT RW ada, tapi untuk lebih khusus ke lembaga pendidikan belum dapat nih.
Ya mudah-mudahan pemerintah bisa memperhatikan ya para guru-guru khususnya di Kabupaten Bekasi ya tentang masalah bantuan tersebut. Kita masih Mr. Paru untuk Ya. waktunya dan tanggapannya. Nah itu barangkali teman-teman yang ada di manapun Anda berada, di pemirsa, mengenai kondisi pendidikan saat ini, mulai dari review beberapa referensi dari jurnal, kemudian juga dari media ataupun laman berita yang di berbagai penjuru belahan dunia. Kemudian juga tadi kita langsung ke interaksi dengan berbagai narasumber, baik guru, murid maupun pemegang kurikulum dan lainnya di sekolah yang ada di salah satu kabupaten Bekasi. Tapi intinya Oke guys, itu salah satu tadi review dan juga narasumber yang saya kutip dari beberapa jurnal dan juga laman yang dikutip dari situs media online, sehingga informasi yang saya sajikan tadi mengenai dunia pendidikan dapat memberikan pencerahan untuk masyarakat bangsa dan negara Republik Indonesia ini. Oke, simak terus nanti konten-konten yang ada di Kang Bahasa Story yang akan diunggah rutin setiap minggu sekalinya. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.